Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten anak-anak. Pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali karena sekarang kita sudah memasuki puasa Ramadan hari ke-21. Kurang sedikit lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan. Kurang 9 hari lagi. Anak-anak masih semangat ya puasa Ramadan ya? Ustazah yakin anak-anak pasti masih semangat. Dan semoga kita semua bisa puasa Ramadan sampai akhir dan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang anak-anak ketahui bahwasanya selama bulan Ramadan SD Antawirya memiliki program Madrasah Ramadan setiap jam 4 sore. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini agar ada notifikasi setiap jam 4 sore Madrasah Ramadan. Dan jangan lupa setelah di subscribe, komen, like, dan juga share ke saudara dan teman-teman kalian. Sore ini Ustazah Vivi akan menemani anak-anak di Madrasah Ramadan dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini biasa juga kita sebut dengan birrul walidain. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan materi ini karena sudah dipelajari dari kelas 1, bahkan dari TK pun sudah ada yang mempelajari tentang birrul walidain. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustazah kita kok setiap tahun kita sering belajar tentang birrul walidain? Karena birrul walidain ini sangat penting sekali. Bahkan di Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain. Begitu juga di hadis juga banyak sekali dijelaskan tentang birrul walidain. Sebagaimana surah Al-Luqman ayat ke-14, di situ dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti ini bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan terbata-bata, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi anak-anak, dari surah Al-Luqman ayat ke-14 tadi kita dapat mengetahui bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah perintah dari Allah. Kita harus mengikuti semua perintah dari Allah. Selain perintah dari Allah, begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita. Ketika kita dalam kandungan selama 9 bulan, orang tua kita membawa kita dengan lemah yang bertambah, semakin bertambah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan. Tidak berhenti sampai situ. Ketika sampean lahir, orang tua juga mengasuh sampean, menyayangi sampean sampai sekarang. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk selalu hormat kepada orang tua, atau selalu berbakti kepada orang tua. Itu sangat penting sekali. Bahkan sering kita banyak materi tentang berbakti kepada orang tua karena itu tujuannya selain untuk mengingatkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, itu juga sebagai teguran kepada kita. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Nah, sore ini Ustazah Vivi akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Ustazah Vivi tidak akan bercerita tentang apa definisi tentang berbakti kepada orang tua karena pasti anak-anak sudah memahaminya. Ustazah Vivi hari ini hanya akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Siapa sih Ustazah Uwais Al-Qarni? Seberapa hebat dia sampai Ustazah Vivi hari ini mau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Jadi dahulu kala ada anak muda, seorang pemuda dari kota Yaman. Kota Yaman itu sangat jauh sekali dari sini. Dia itu anak yang soleh dan selalu menuruti apapun perintah orang tuanya. Dia hanya tinggal dengan ibunya, ayahnya sudah lama tidak diada.
sehingga dia menjadi anak yang hidup dengan ibunya saja. Ibunya ini sudah tua dan lumpuh, ibunya tidak bisa berjalan. Bersyukur sekali anak-anak kalau sekarang orang tua sampean masih ada, masih sehat, harus selalu dijaga. Uwais ini dia selalu menjaga orang tuanya, merawatnya dengan sepenuh hati. Suatu ketika orang tuanya itu memanggil Uwais dan berkata kepada Uwais, anakku, mungkin tidak lama lagi sisa hidupku dan aku ingin pergi haji. Jadi orang tuanya ini sebelum meninggal ingin pergi haji. Uwais yang hanya seorang fakir, yang dia hanya bertugas untuk menggembala hewan dari milik tetangganya, bukan miliknya sendiri, merasa ini sesuatu yang sangat berat. Tetapi karena dia anak yang baik, dia selalu termenung, apa ya Allah, apa yang bisa aku lakukan agar orang tuaku bisa pergi haji. Karena pergi haji itu tidak mudah sekali, apalagi zaman dahulu. Tidak ada pesawat seperti sekarang, tidak ada kereta, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor juga tidak ada. Jadi zaman dahulu kala orang-orang kalau ingin pergi haji menaiki unta dan harus membawa bekal. Karena untuk perjalanan ke Mekah itu melewati padang pasir yang sangat panas sekali. Tidak ada tumbuhan hijau-hijau seperti di Indonesia ini. Tidak, sangat panas sekali sehingga membutuhkan bekal yang banyak. Itulah kenapa di rukun Islam yang kelima, yaitu haji, itu hanya dilakukan oleh orang yang mampu saja. Karena untuk kesana pun membutuhkan perjuangan yang sangat tinggi. Nah, karena kemudian Uwais berpikir sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang bisa saya lakukan agar bisa mengantarkan orang tua saya pergi haji. Kemudian sudah lama dia termenung, akhirnya dia mempunyai ide. Mau tahu tidak apa idenya? Ide Uwais adalah dia membeli seorang lembu. Dia membeli seorang, karena dia fakir, dia tidak punya uang yang banyak, dia hanya membeli 1 ekor lembu saja. Apakah lembu itu diternak, ataukah digembala, atau lembu itu dijual lagi? Tidak, tetapi Uwais membuatkan kandang lembu itu di atas bukit. Untuk apa Uwais membuat kandang di atas bukit? Untuk apa ya? Kenapa tidak di samping rumahnya yang lebih dekat? Ternyata setelah kandang itu selesai dibuat oleh Uwais, setiap hari Uwais selalu menggendong atau mengangkat lembu yang dia beli itu dari kecil, naik dan turun bukit itu. Sontak orang-orang heran, ini ada apa dengan Uwais? Kenapa kok dia mengangkat seekor lembu? Kenapa lembunya diangkat? Kenapa tidak misal lembu kan bisa jalan sendiri. Kenapa lembunya tidak dia tunggangi atau misalkan dipakain tali seperti itu? Kenapa dia harus menggendongnya? Apa mungkin karena lembunya masih kecil? Karena Uwais pada saat itu hanya mampu membeli lembu yang kecil. Karena merasa heran, orang-orang yang melihat Uwais menggendong lembu tadi mengejek Uwais sebagai orang gila. Jadi Uwais gila sebetulnya. Wah, Uwais ini gila. Seekor lembu digendong naik turun bukit setiap hari. Setiap hari itu dilakukan oleh Uwais, dan Uwais tidak menggubris, tidak menghiraukan sedikit pun ejekan dari orang-orang itu. Karena orang-orang yang tadi juga tidak tahu maksudnya Uwais itu kenapa kok digendong. Tahukah anak-anak apa maksudnya Uwais? Kenapa dia menggendong seekor lembu? Ternyata Uwais itu bertujuan agar dia memiliki kekuatan, ototnya menjadi besar, sehingga dia menggendong naik turun ke bukit untuk melatih tubuhnya agar menjadi tubuh yang kuat mengangkat barang yang berat. Jadi setiap hari itu dilakukan lembu, dia setiap hari dia semakin besar lembu yang dia beli. Semakin besar juga kekuatan yang Uwais butuhkan. Uwais selalu berlatih seperti itu agar dia mampu menggendong ibunya kelak di Mekah untuk menuruti apa yang diinginkan oleh ibunya. Nah, setelah 8 bulan berlalu, itu dilakukan Uwais setiap hari mengangkat lembu ke atas bukit, turun lagi ke atas lagi menaruh lembunya. Dilakukan setiap hari dan diejek orang-orang. Uwais tetap melakukannya sampailah pada musim haji. Sampai pada musim haji itu lembu Uwais sudah besar sekali dan ototnya Uwais sudah terbentuk, sudah menjadi pemuda yang kuat. Nah, kemudian Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah
Bayangkan, Yaman ke Makkah itu sekitar 1119 km. Jauh sekali. Bayangkan seorang Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah dengan melewati padang pasir seperti itu. Masya Allah, sungguh besar sekali kecintaan Uwais kepada ibunya. Nah, setelah menempuh akhirnya sampai juga di Makkah. Setelah sampai di Makkah, tidak berhenti sampai situ, Uwais tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Menggendong ibunya, digendong terus ibunya. Apakah Uwais tidak capek, Ustazah? Jelas capek sekali. Tapi karena Uwais ingin sekali menyenangkan ibunya, ingin mengabulkan permintaan ibunya, akhirnya Uwais tetap bertahan dan tetap kuat untuk menggendong ibunya. Kemudian Uwais dan orang tuanya berdoa di depan Ka'bah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kemudian ibunya yang mendengar terheran yang di samping Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" Ibunya bertanya. Kenapa Uwais berdoa untuk ibunya? Kenapa tidak berdoa untuk dirinya sendiri? Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho yang akan membawaku ke surga. Jadi cukup ridhonya ibu yang akan membawaku ke surga. Pasti tidak asing. Jawaban Uwais ini sama persis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Pasti anak-anak tidak asing dengan hadis ini. Nah, jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Jadi Uwais itu meyakini hal itu, bahwasanya ketika ibunya ridho, maka surga itu akan didapatkan oleh Uwais. Nah, setelah pergi haji, Uwais pun kembali mengantarkan ibunya pulang. Nah, di suatu hari Nabi Muhammad itu pernah berkata kepada Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab, bahwasanya akan ada seorang manusia yang doanya sangat makbul. Dan Khalifah Ali serta Khalifah Umar bin Khattab itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari pemuda itu tadi. Dia datang dari Yaman dan dibesarkan di Yaman. Jika Khalifah Ali dan juga Umar bertemu dengan pemuda itu tadi yang doanya sangat makbul, maka Nabi Muhammad meminta agar Khalifah Ali dan juga Umar meminta doa dan istighfar, karena dia adalah penghuni langit. Kenapa, Ustaz? Siapakah orang itu? Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini doanya sangat makbul dan dia adalah penghuni langit. Kenapa kok penghuni langit? Bukankah dia tinggalnya di bumi, Ustazah? Kok disebut penghuni langit? Nah, sebentar didengarkan dulu Ustazah, cerita Ustazah selanjutnya. Nah, waktu silih berganti, Nabi kemudian wafat. Ketika Nabi wafat, Khalifah Umar itu teringat dengan pesannya Nabi Muhammad untuk meminta doa dan istighfarnya Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar ini menuju ke Sayyidina Ali untuk menceritakan, ingatkah kamu bahwasanya dulu Nabi Muhammad pernah berpesan untuk mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Nah, kemudian Khalifah Ali dan juga Umar mencarilah Uwais itu. Jadi setiap ada pedagang kafilah dari Yaman itu selalu ditanya, hari ini Uwais ikut apa tidak? Uwais ikut apa tidak? Yang ditanyakan hanya Uwais. Kemudian suatu hari Uwais itu ikut, akhirnya sekian lama akhirnya Uwais ikut berdagang dari Yaman ke Madinah. Nah, jadi saat itu bertempat di Madinah, bukan di Makkah. Nah, kemudian Khalifah Umar dan Ali itu bertanya dan dijawab oleh kafilah yang berdagang tadi bahwasanya Uwais itu ikut, tapi dia ada di sana, tidak ikut di tempat itu tadi. Kemudian Khalifah Umar dan Ali menuju ke tempatnya Uwais. Dan di sana ketika Khalifah Umar dan Ali salam, ternyata Uwais sedang melaksanakan sholat. Jadi Uwais sedang sholat. Kemudian setelah Uwais sholat, Uwais menjawab salam dari Sayyidina Umar dan Ali. Nah, setelah menjawab, kemudian Uwais bercerita bahwasanya dia baru bisa ikut ke Madinah karena orang tuanya sudah meninggal. Jadi baru meninggal orang tuanya. Jadi Uwais Al-Qarni ini tidak pernah meninggalkan orang tuanya untuk sesuatu hal yang lama,
itu sesuatu hal yang tidak urgent, tidak penting. Dia tidak pernah meninggalkan orang tuanya. Dia setiap pergi, dia selalu terngiang-ngiang ibunya, khawatir bagaimana ibuku di rumah, bagaimana keadaannya. Jadi maka dari itu kenapa Uwais baru ikut ke Madinah. Kemudian Khalifah Ali dan juga Umar menceritakan tujuannya bertemu dengan Uwais Al-Qarni bahwasanya ingin meminta doa dan juga istighfarnya. Sontak Uwais Al-Qarni merasa, siapa aku? Kenapa minta doa di aku? Siapa aku? Kan aku hanya seorang fakir, aku hanya seorang penggembala hewan. Kemudian Khalifah Ali dan juga Khalifah Umar menceritakan bahwasanya dulu Nabi Muhammad berpesan untuk mencari engkau dan meminta doa dan istighfar. Kemudian karena cerita itu akhirnya Uwais mau berdoa dan juga membaca istighfar, mendoakan Sayyidina Ali dan Umar. Tidak berhenti sampai situ, karena Uwais merasa dirinya sudah diketahui siapa dia sebenarnya. Akhirnya Uwais berpesan kepada Khalifah Umar dan Ali untuk tidak menceritakan hal ini. Cukup hari ini saja Khalifah Umar dan Khalifah Ali saja yang tahu siapa dia sebenarnya. Biarkan di hari-hari selanjutnya orang-orang tahu bahwa dia hanyalah seorang fakir seperti hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian tidak lama selang beberapa tahun kemudian Khalifah Umar dan Ali mendengar cerita bahwasanya Uwais Al-Qarni ini meninggal. Jadi Uwais Al-Qarni ini meninggal ketika mau dimandikan. Itu sudah ada orang yang menunggu di situ untuk memandikan Uwais Al-Qarni. Sudah orang-orang Yaman heran, ini orang-orang dari mana? Kemudian mau mengkafani juga sudah ada orang, mau mengkuburkan ada orang, mau mengangkat kerandanya pun juga sudah ada orang yang bersiap-siap. Banyak sekali orang di situ, orang asing yang tidak dikenal oleh orang-orang Yaman. Sampai orang-orang Yaman ini bingung, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Kemudian akhirnya terjawablah setelah Uwais Al-Qarni ini meninggal, terjawablah siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang doanya makbul dan dia adalah penghuni langit. Kenapa dinamakan penghuni langit? Karena Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di bumi, tidak dikenal oleh orang-orang Yaman, tapi dikenal di kalangan malaikat. Jadi kemungkinan besar yang datang di waktu Uwais Al-Qarni meninggal adalah para malaikat. Masya Allah, itu karena satu kunci, dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Nah, karena berbakti kepada orang tua, maka dia mendapatkan itu tadi kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu anak-anak, kita selagi masih hidup orang tua kita, selagi masih sehat, selagi masih tinggal bersama orang tua kita, kita harus selalu berbakti. Berbakti itu tidak melihat apakah harus berbakti di bulan Ramadan saja, di bulan suci. Jelas tidak. Bulan apapun, di hari apapun, di tahun apapun, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Di bulan Ramadan kita juga harus berbakti. Bagaimana Ustazah contohnya berbakti di waktu bulan Ramadan? Menyiapkan buka puasa, membantu orang tua menyiapkan buka puasa, membantu orang tua menjaga adik ketika orang tua sedang menyiapkan buka puasa, mematuhi perintah orang tua. Misalkan orang tua jangan main setelah tarawih, ya jangan main seperti itu nggih. Jadi anak-anak, dari cerita Uwais Al-Qarni kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran bahwasanya berbakti kepada orang tua itu merupakan kunci masuk surga sampean, ya kan? Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Jadi Ustazah ingatkan lagi, harus selalu berbakti kepada orang tua, nggih. Cukup sekian Madrasah Ramadan hari ini dengan tema berbakti kepada orang tua bersama Ustazah Vivi. Jangan lupa untuk di-share nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.